Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Merian Nancy dengan NPM 1717-605-1015. Di sini saya akan menjelaskan suatu studi kasus. Misalnya untuk menentukan jam berapa ke depannya. Di sini dengan ketentuan yang pertama yaitu user menginputkan jam sekarang antara jam 1 sampai dengan 12. Kemudian yang kedua, user bisa menginputkan jam, berapa jam setelahnya. Yang ketiga, berapa jam setelah penginputan kedua tersebut. Jadi misalnya ada yang pertama, user memasukkan jam 5. Yang kedua, user memasukkan jam 8. Jadi, jam berapa setelah 8 jam mendatang? Nah, ini bisa kita cari menggunakan formula dari mod ataupun modulus. Jadi modulus itu suatu formula yang digunakan untuk mencari nilai sisa dari pembagian suatu bilangan. Dan rumus dari modulus ini kalau dalam Excel sendiri kalau dalam Excel itu misalnya pada studi kasus yang di atas ini ada misalnya jam sekarang itu jam 5. Kemudian untuk 8 jam mendatangnya itu adalah jam 1 siang, jam 1. Nah, ini didapat dari dimana untuk hasil sum dari input pertama dan kedua, kemudian kita moduluskan dari hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan 12. Dapatlah hasil pembagiannya yaitu 1. Berarti di sini adalah jam 1. Kemudian untuk pertanyaan lain, jam berapa setelah 34 jam mendatang? Nah, berarti misalnya saya contohkan di sini sekarang jam 4, kemudian 34 jam mendatangnya itu yaitu jam 2. Nah, bagaimana untuk dalam bahasa pemrograman C++? Baiklah, di sini dapat kita tentukan. Kita masukkan dulu include iostream sebagai library-nya. Kemudian using namespace std. Namespace std ini digunakan untuk standar dari C++ sendiri. Kemudian kita buat dari fungsi utamanya in main. Dan kita deklarasikan terlebih dahulu dari variabelnya. Yang pertama itu inputan pertama ada in jam sekarang, misalnya saya buat jam sekarang. Kemudian kita deklarasikan dari inputan kedua jam ke depannya. Ini ada tipe data integer, saya buat dengan tipe datanya integer yaitu bilangan. Kemudian kita buat statement masukkan jam sekarang, kemudian kita input dengan menggunakan sin jam sekarang. Selanjutnya kita masukkan jam setelahnya. Dan kita input sin jam ke depan. Dan setelah itu saya deklarasikan lagi untuk jam antara penjumlahan dari jam sekarang dan jam mendatang. Ini untuk mencari nilai modulusnya nanti dengan kondisinya jika jam ini itu lebih dari 12. Misal dalam kondisi jam lebih dari 12, maka dia statementnya dengan formula jam modulus 12.
Kalau misalnya sebaliknya, misal kurang dari jam 12, maka dia menggunakan formula yang seperti ini. Dari formula jam itu sendiri, hasil dari formula jam sekarang ditambah dengan jam ke depannya. Nah, oke, dari sini bismillah kita compile dan run. Nah, misalnya di kasus tadi masukkan jam sekarang, itu ada misal jam 5, kemudian masukkan jam setelahnya jam 8. Apakah benar ini akan menjadi jam 1 seperti contoh di Excel tadi? Benar, jam 1. Kemudian untuk yang kedua, itu misalnya kita masukkan tadi jam 4, kemudian jam setelahnya jam 3.4 adalah jam 2. Benar, seperti contoh yang di Excel tadi. Nah, jadi misalnya gambarannya untuk di pen ini, jadi ada jam 4, kita masukkan jam 4, kemudian 34 jam mendatangnya itu, yaitu ini kita tambahkan 38, berarti 38 ini kita bagi dengan 12 untuk mendapatkan hasil pembagiannya. 36, berarti hasil pembagiannya 2, berarti benar, yaitu 34 jam mendatang, yaitu adalah jam 2. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.